Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyuna Kafifah dengan NIM 122450125 dari kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu pertama ada runtunan. Jadi pada kali ini kita akan menghitung luas dari persegi panjang. Jadi yang pertama itu kita menuliskan P tanda panah sama dengan 3, yang berarti variabel P ini memiliki nilai 3. P di sini kita sebut itu panjang. Lalu L memiliki nilai 5. L di sini kita sebut sebagai lebar. Lalu kita menghitung luasnya dengan rumus P dikali L atau panjang kali lebar. Lalu kita memanggil variabel luasnya. Lalu hasilnya akan seperti ini. Hasilnya itu 15. Karena 3 dikali 15 hasilnya 15. Lalu selanjutnya itu ada pemilihan percabangan eh, pada bagian satu kasus. Jadi di sini ada bilangan yang berisikan nilai 25. Lalu kita akan memeriksa apakah bilangan tersebut kurang dari 20 dengan cara kita masuk ke dalam percabangannya, yaitu if bil kurang dari 20, lalu kita print bilangan kurang dari 20. Else, jika bilangan tersebut kurang dari 20, maka kita print false. Hasilnya itu adalah false karena nilai 25 itu lebih besar daripada nilai 20. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Saya Mutiara Dean Pitaloka dengan NIM 122450047. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan kode bagian percabangan dua kasus dan juga tiga kasus. Di sini pada percabangan dua kasus, kita akan melakukan menentukan apakah usia tersebut termasuk anak-anak ataupun remaja. Di sini pertama itu kita bisa mendeklarasikan variabel, yaitu dengan variabel usia sama dengan 13. Lalu kita buat percabangannya di mana di sini kita kan buat dua kasus nih. Jadi di sini kita buat kasusnya di mana usia di bawah sama dengan 12 itu termasuk anak-anak, dan jika tidak maka itu akan termasuk remaja. Karena di sini kita masukinnya usianya 13, maka di prosesnya itu dia bukan lagi anak-anak, oleh karena itu outputnya itu remaja. Nah, selanjutnya untuk eh, percabangan tiga kasus, di sini tuh kita akan melakukan pengecekan nilai, apakah nilai tersebut termasuk rendah, sedang, tinggi. Dengan nilai rendah itu di bawah 50, lalu nilai sedang itu lebih besar sama dengan 50, dan lebih kecil sama dengan 80. Dan untuk kategori tinggi itu yang lebih besar daripada 80. Nah, di sini pertama itu kita bakal inisiasi nilai dulu yang mau kita masukin, dan yang mau kita masukin itu 75. Nah, selanjutnya kita buat percabangannya. Karena di sini tiga kasus, kita buat tiga permisalan, tiga percabangan, yaitu dengan nilai yang 50 tadi, yang di bawah 50, lalu nilai di rentan 50 sampai dengan 80, dan yang dengan kategori rendah, dan yang di atas 80 itu dengan kategori tinggi. Setelah itu kita print outputnya. Karena nilainya berada di rentan 50 sampai dengan 80, oleh karena itu outputnya itu kategori nilai ini adalah sedang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah perulangan. Di sini kita perulangan adalah repetisi ya, lalu melakukan suatu instruksi dengan pola yang sama secara berulang-ulang membentuk perulangan. Nah, perulangan itu ada dua, yaitu perulangan for. Nah, jika perulangan misalkan kita tahu, misalkan kita udah tahu si data kita tuh cuma ada 10, maka kita akan melakukan perulangan 10 kali gitu. Maksudnya
perulangan secara yang diketahui. Dasarnya ada yang namanya, misalnya kita langsung aja ke algoritma, contohnya ya, kita lakukan algoritma. Pertama tuh membaca datanya dulu, namanya 6 misalkan 1 2 3 4 5. Selanjutnya kita menukarkan ke 1 atau ke 6 untuk apa, untuk penukaran nilai yang lebih besar atau tidak gitu. Nah selanjutnya langkah keempat adalah selain memprint X1, nah setelah itu kita flowchart. Misalkan data kita adalah 15, 18, 10, 8, sampai 20. Nah kita inisiasikan dulu, terus kita pakai meminimalisasikan atau mencari nilai minimum atau mengurutkan dengan nilai minimum. Nah kita pakai algoritma nih. Pertama-tama kan dia gini nih, kita buat dulu si variabel tadi ke X misalkan. Nah kita akan melakukan perulangan. Di perulangan ini kita lihat dulu si panjangnya itu adalah sih. Nah berarti n nya adalah 5 gitu. Nih, lihat n nya sama 5. Nah 5 kan ya, di sini 5 dia. Nah karena kita sudah tahu bahwa n nya 5 dan yang pertama tuh, nah makanya kita akan melakukan perulangan for. Jadi for i in 2 sama 5. Jadi kita akan melakukan 2 sama n. Jadi kita akan melakukan yang sudah tahu misalkan tuh 2 sampai n, berarti dari 2 sampai ke 5 itu array nanti. Nah dia akan ngulangi, misalkan yang i pertama tuh dia akan nilai 2 gitu. Nanti x2 ini 18, apakah dia si 18 itu kurang dari L1 ini? Kalau iya berarti si A ini 1 dan kita tukeran. Jadi kita nukerin nilai terkecil gitu. Nah kita mulai dengan sengaja misalkan. Nah setelah kita looping, ternyata jadi kita nurutin yang terbesar gitu. Dan yang si 8 nya enggak, karena tadi harusnya cuma 1 doang sih ini. Kita cobain. Nah gitu. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah, nah ini penjelasannya, ini si vektor dan variabel i mulai dari 2 sampai 5, sehingga setiap dari iterasi kode periksa elemen tersebut lebih besar dari yang pertama. Jika iya maka elemen pertama kita tukar, jadi kita tukar posisi gitu. Nah yang pertama kan 20 tuh, jadi perulangan while. Nah sekarang kita akan melakukan perulangan contoh kedua, yaitu while. Si while sendiri dia akan terus melakukan sebuah looping asalkan jika si kondisi while itu terpenuhi. Misalkan kondisinya tuh selalu true, maka dia akan terus perulangan gitu. Langsung kita mulai contohnya saja, misalkan mulai langkah 1. Nah 1 kita mulai, terus kedua apa, inisiasi variabel, misalkan x1, terus errornya tuh 2, c nya tuh x, sama jadi kayak x itu. Nah langkah ketiga kita update nilai x menggunakan rumus x sama dengan x dikurang 5x dikalikan 2 dikurangin 1,25 dikali 10x. Nah kemudian hitunglah selisih, jadi kita pengen cari errornya gitu. Jika e nya lebih kurang maka dia akan beres. Nah jadi intinya kita akan mencari perulangan gitu, akan mencari rumus yang mana si kondisinya atau terpenuhi jika errornya tuh lebih kecil dari 10 pangkat 5 gitu. Nih contohnya gini nih, kita mulai program aja. Kita inisiasikan dulu x1, e nya 92, toleransinya e nya tuh, si toleransinya adalah 0,0005. Nah selanjutnya kita akan loopingin. Nah kalau errornya tuh, error program kita itu lebih kurang dari toleransi, dia bakal looping terus. Jadi selama si errornya kurang dari 0, masih lebih kurang dari 0,005, dia akan terus berulang. Jadi kita akan terus, nah ini kan bakal pertama tuh kan dia bakal copy dulu, kita copy isi x yang ada tuh, karena x. Nah kemudian kita pakai rumus ini, nah kita absolutkan. Nah apakah si errornya ini bakal bagus, bakal ngulangin errornya itu bakal convergent gitu kan, 0,005 gitu, maka mendekati convergenan gitu. Kita lihat, kita run. Nah gini, nilai airnya 0,5 dan hasil error airnya adalah 23,22 pangkat 0,8, jadi kecil banget itu. Nah ini perulangan, jadi perulangan itu bakal terus dilakukan
terus melakukan selama kondisinya masih terpenuhi. Jadi selama si nilainya itu mesti kurang dari 0,05, dia bakal terus looping sampai mungkin ada 100-an atau bahkan ribuan. Yang penting selama kondisinya masih terpenuhi dia bisa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kita lanjut ke sorting. Sorting ini akan dilakukan oleh teman saya, Uji. Nah, untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asa Dwawi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurutan dalam algoritma pemrograman iteratif di RStudio. Oke, baiklah. Nah, kalau untuk mengurutkan, kita bisa memakai kode seperti ini, teman-teman. Jadi, dengan cara kita buat vektor dulu terlebih dahulu kan, seperti X, kamu mau mengurutkan apa? 3, 1, 4, 2 di sini aku buat dengan rumus seperti ini kan. Kalau membuat vektor itu ada C dalam kurung. Terus N itu panjang vektor atau banyaknya data dalam vektor dengan rumus N length X. For I in 1 bagi N min 1 itu iterasi untuk setiap elemen untuk mengurutkan data. Jadi kalau I ini kan kayak nilai yang awal ya. Setelah itu 1. Jadi nanti bakal setiap iterasi itu kita kurang sama 1. Setiap panjangnya data itu kita kurangnya sama 1. Menunjukkan bahwa nanti iterasinya akan berlangsung sesuai dengan panjang vektor. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi nanti hasilnya bakal sama kayak panjang vektor yang sebelumnya. Tuh. Lanjut, kita akan membuat perbandingan elemen berikutnya. Jadi kalau J itu tuh ibaratnya tuh elemen berikutnya, kalau I itu elemen awalnya. Jadi kita membandingkan J itu adalah nilai awal ditambah 1. Ketika J itu kurang dari sama dengan panjang data, jika XI itu berarti adalah vektor awal, vektor yang sebelumnya. Nah, vektor yang sebelumnya itu, jika vektor yang sebelumnya itu adalah kurang dari vektor yang setelahnya, maka ditukar vektor yang awal sama vektor yang sesudahnya. Mengapa begitu? Karena di sini contoh kasusnya itu kita bakal mengurutkan nilai dari data itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka kita pakai algoritma seperti ini. Kalau misal kalian ingin mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita ganti ini jadi kayak lebih besar daripada XJ, vektor yang sesudahnya. Jadi nanti bakal menukar. Jadi kalau misal nilai awal itu adalah lebih besar, maka dia bakal menukar dengan nilai yang sesudahnya. Karena di sini kita mau mengurutkan yang kecil, tapi di sini saya ingin mengurutkan yang besar. Jadi kita pakai yang ini. Kalau XI-nya lebih kecil, maka dia bakal menukar. Jadi kalau semisal nanti di iterasi, jadi algoritmanya kalau semisal dia paling kecil, dia bakal tertukar ke yang paling ujung. Kalau dia paling besar, dia bakal tertukar ke depan, dan menjadi yang lebih awal. Gitu ceritanya. Tuh. Nah, inilah algoritmanya kalau semisal kita mau mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah itu kita akan tem XI, XJ tem. Selanjutnya increment J. Nah, J ini J ditambah 1. Setelah itu kita bakal ngeprint data yang diurutkan. Kita mungkin bisa dari yang besar ke yang terkecil adalah X. X ini hasil nanti
hasil nanti di sini. N ini ya panjang datanya. Jadi nanti kita akan melihat printan vektor data lagi, tapi dengan panjang yang sama, tapi bakal berubah pengurutannya. Di sini kita hanya memakai 4 banyak datanya 4, 3, 1, 4, 2. Nah, kalau semisal kita pikir-pikir lagi, ternyata 3, 1, 4, 2 itu kalau semisal kita urutkan pakai logika sendiri, itu berarti 4, 3, 2, 1 bukan? Coba kita lihat ya. Nah, data yang diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 4, 3, 2, 1. Dengan seperti ini. Proses pengurutan dilakukan menggunakan algoritma yang menentukan elemen secara menurun gitu. Nah, kalau misal kita mau masukin banyak lagi kan, kayak 5, 0, 1, 2, 4, 7. Nah, ini kalau misal kita mau dari yang terkecil ke yang terbesar, ke yang terbesar itu berarti gini lah teman-teman. Dari sini. Nah, jadi nanti dia bakal mengurutkan dari yang terkecil yang terbesar. Ini kebalik. Kita dari yang terkecil ke terbesar. Begitu, lihatlah pengurutannya. Jadi kita nggak usah pusing dengan kode ini. Jadi kita bisa mengurutkan data. Itulah. Sekian dari kami. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Karena kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.